Setelah saya mengamati video-video dari Patrice Allegro, maka saya dapat memahami bahwa Patrice Allegro sebagaimana diutarakan hanya omong-omong saja. Artinya dia hanya mau menyampaikan apa yang dia mau sampaikan, tak peduli dengan siapa orang lain, siapa Protestan, yang penting kemudian dia nilai semaunya saja. Saya paham karena memang dia mengakui dia tidak punya kemampuan meneliti. Jadi ya wajar saja bagaimana dia bisa menilai ataupun belajar mengetahui Protestan. Karena memang tugasnya kan hanya omong-omong. Kemudian setelah saya melihat lebih jauh lagi, memang dia katakan juga mulai dari videonya tentang Martin Luther yang dia kutip tokoh apologet dari Katolik dan dijelaskan yang dia baca catatan pinggirnya Martin Luther, kemudian dia bacakan pandangan orang lain dan dia juga tidak mengerti apa maksudnya tulisan-tulisan tersebut dengan membandingkan yang lain. Itu yang saya maksudkan, kemampuan Patrice Allegro untuk meneliti itu sangat minim. Harusnya kalau dia ingin menilai catatan pinggir Martin Luther, terlepas benar atau tidak, harusnya dia membuat pengumpulan data. Kalau itu adalah datanya seperti kata-kata itu namanya triangulasi. Maka carilah pandangan beberapa tokoh Katolik, juga pandangan beberapa tokoh Protestan. Nah, kalaupun juga mendapatkan catatan pinggirnya, lihatlah catatan-catatan Luther yang lain. Sehingga Patrice Allegro bisa mengerti apa yang dimaksudkan Luther. Jangan Patrice Allegro menilai Luther. Berarti kan dia sekali lagi memasukkan pikirannya. Jadi bukan sebuah penelitian, tetapi ya seperti itu, pendapat yang sangat mentah. Kemudian waktu saya melihat juga dia menjelajah relativisme, moral gitu, universalisme, dan ajaran gereja Katolik, saya lebih tertawa lagi. Kenapa saya tertawa? Karena dia mati-matian. Misal Kota Barat itu relativisme. Dia belum baca, coba dia bacalah artikel-artikel saya. Ya, dan saya jelaskan juga bagaimana panjangnya saya belajar tentang pluralisme. Saya nggak yakin Patriarch Allegro sanggup memahami seperti saya, karena saya belajarnya cukup lama. Kalau cuma baca-baca seperti itu ya gimana bisa mengerti, memahaminya. Itu kan kemampuannya bukan kemampuan tingkat tinggi. Langsung baca, kemudian langsung nilai. Jadi tidak ada validasi datanya. Yang dimaksud validasi data itu Pak Roma Patrice Allegro, Anda misalnya mendapatkan sumber Martin Luther, Anda cari berbagai sumber, ya, kemudian juga cari beberapa tokoh, ya, atau mungkin juga kalau Anda buat penelitian juga bisa, misalnya orang-orang Lutheran, Anda buat penelitian bisa, instrumennya beragam, ya, kemudian sumbernya beragam, itu namanya triangulasi. Kalau terjadi perbedaan, misalnya sekarang Romo Patriarch bilang begini, Protestan bilang begini, berarti Pak Patriarch belum ketemu data. Jangan terlalu yakin pandangannya benar. Nah, itu namanya penelitian Romo Patriarch, ya. Dan memang saya paham lah, pasti Romo Patriarch nggak bakal mampu menguasai penelitian seperti itu, karena tidak belajar kan. Saya aja belajarnya lama sekali, Romo, ya. Belasan tahun saya jadi peneliti, Romo. Jadi kalau saya bilang peneliti, ya saya paham gitu. Tapi saya juga paham Romo, memang Romo ini hanya baca-baca saja, omong-omong saja gitu ya. Jadi teman-teman Protestan juga ya nggak perlulah dengerin terlalu banyak. Saya mungkin setelah ini nggak banyak komentar kali ya, supaya ada klarifikasi aja. Seperti kan teman-teman Katolik di dalam chat saya, Romo itu tidak sedang menyerang Protestan, dia sedang membacakan ajaran-ajaran Protestan. Klarifikasi katanya. Oh begitu, berarti omong-omong klarifikasi. Jadi klarifikasinya untuk siapa? Klarifikasinya untuk orang Protestan atau untuk umat Katolik? Ya kalau klarifikasinya seperti gitu kan untuk umat Katolik. Nah memang
sayangnya terjadi di medsos. Dan kalau Pak Patris Margio, Romo Patris Margio tidak merasa terganggu, ya begitu juga. Protestan juga melakukan sama dengan Romo Patris Allegro. Jadi pada waktu mereka mengatakan Paus Antikris, mereka cuma baca-baca Romo. Jadi mereka juga nggak menganalisis seperti Romo, ya, karena memang kemampuannya ya mirip dengan Romo juga. Maaf ya Romo ya. Kan kita tahu juga kan cara Romo berargumen kan tahu. Waktu Romo mengatakan saya ini relativisme, dari mana tahu? Tanya saya dulu dong. Saya bisa melihat, mengasumsikan. Oh begitu, itu mah bukan bukan sebuah penelitian namanya Romo, maaf Romo ya. Oh kalau begitu bisa kacau nanti. Ya, umat Katolik kalau harus semuanya diajar seperti begitu, semuanya serba spekulatif, divalidasi dulu, begitu ya. Nah kemudian saya lihat juga seperti itu. Jadi saya mengerti lah ya, selamat omong-omong ya Romo Patris, apa Allegro gitu ya, dan teman-teman Protestan juga tidak perlu ya apa tersinggung dengan gayanya segala macam. Ya walaupun memang ya makin masyarakat ataupun umat Kristen lain juga heran ya. Tapi itu kan juga kelemahan untuk Katolik sendiri, ya kita tidak usah terlalu apa, mencampuri. Kalau memang kebijakan dari pusatnya begitu, ya biarkan aja gitu. Kalau memang nanti berlebihan kan ada aturan sendiri, ada undang-undang tersendiri. Jadi kita nggak usah menanggapi lah ya. Apa namanya, teman-teman saya pikir nggak usah menanggapi lagi lah. Karena memang kan Romo juga sudah jelas-jelas tidak mau berdebat. Kemudian kedua, Roma itu kan cuma baca-baca saja, omong-omong saja. Jadi omong-omong bacaan dari uh, Katolik. Jadi ngapain kita dengarkan lagi gitu loh. Biarlah umat Katolik yang diajarkan mungkin yang sepaham, yang memang senang mendengarnya, ya silakan aja tuh. Karena kita juga tidak perlu berpikir rumit-rumit gitu. Karena mereka juga tidak berpikir rumit-rumit. Kan Roma Patris tidak berpikir rumit-rumit. Dia hanya baca-baca aja, kemudian dia bicara apa saja yang di kepalanya gitu. Karena memang dia tidak melakukan sebuah penelitian, dan dia ya seperti apa yang dia katakan itu kan dia juga benar tidak paham. Karena itu kemampuannya hanya omong-omong seperti yang dikatakan oleh Romo itu. Terima kasih untuk Romo penjelasannya gitu ya. Saya paham sekarang bahwa Romo Patris hanya omong-omong ya. Silakan omong-omong terus Romo Patris. Jadi minta maaf ini, saya nggak tanggapi lagi gitu ya. Walaupun Romo mau tanggapin saya terus ya silakan gitu. Soalnya nanti kita nggak nyambung begitu. Romo Patris nilai saya, nggak tanya saya. Pasti kan tanya saya dulu kan gitu kan. Saya mau tanya Romo Patris, gimana? Saya juga kan tidak menjelaskan tentang Katolik. Jadi saya untuk apa tanya gitu. Saya kan hanya menjelaskan bagaimana sih prosedur-prosedur dialog damai. Saya hanya menjelaskan itu. Jadi kalau memang tidak bersedia ya tidak ada masalah. Ya, tapi kan saya menyarankan supaya ya teman-teman yang lain juga bisa melihat bagaimana sih harusnya membangun hubungan bersama begitu. Jadi ya kalau sampai apa namanya semangat-semangat seperti yang tadi saya katakan tuh, minta maaf ini semangat-semangat fundamentalis gitu loh. Ya, yang saya lihat di Romo ini kan semangat-semangat fundamentalis gitu ya. Yang merasa diri segalanya paling sempurna, paling benar gitu kan. Dan kemudian juga mungkin dari gaya-gayanya sudah kita tahu juga ya. Nanti bahwa gaya-gayanya memang itu paling benar, paling paling apa? Paling sesuai lah gitu ya. Tidak ada mungkin ya dalam arti kata melihat perkembangan-perkembangan baru. Tapi sekali lagi ya selamat terus omong-omong Romo, dan teman-teman Katolik juga nggak usah marah-marah lah sama Protestan gitu ya. Karena kan Romo ini kan ngomong-ngomong Katolik tapi nyerangnya Protestan gitu loh. Tanpa tanya dengan Protestan ya tentu saja ada yang merespon negatif dan dengan cara yang sama. Jadi yang terjadi seperti itu. Karena itu saya tawarkan, marilah dialog damai, tidak saling mengalahkan. Kalau punya pandangan ya silakan jelaskan. Tapi jangan jelaskan pandangan orang lain. Jangan jelaskan pandangan Protestan. Protestan tidak ada sola scriptura. Ya jangan dijelaskan dong. Saya udah jelaskan bagaimana Protestan menurut Alkitab. Protestan tidak ada pertemuan-pertemuan konsili. Ya jangan dijelaskan loh, jelaskan aja kok Katolik punya ini, punya konsili, punya ini, ya sudah. Nanti urusan Protestan, Protestan yang menjelaskan. Tidak terima, ya tidak apa-apa. Ya.
Kemudian kita cari aja yang bisa jalan damai sama-sama. Yang tidak bisa ya sudah. Itu kan nilai eksklusif. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi itu teman-teman juga yang mengikuti chat-chat saya, mengikuti video saya juga makin lama makin mengerti gitu ya. Walaupun ya bagi saya ini sesuatu yang ya maksud saya dalam tanda kutip ya lucu saja gitu loh. Ya, tapi ya kita nggak tahu strategi-strategi orang ya. Strategi-strategi ya apa namanya apologetika ya, apologet gitu ya. Apologet Katolik ini strateginya apa? Ya, tapi kan juga saya tidak tahu apologet Protestan strateginya apa. Tapi dari hal ini saya mesti mulai melihat ya, mulai melihat uh, strategi atau cara-cara dari apologet Katolik secara khusus Romo Patris. Terima kasih.